Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis di kuliah ke-9 ya, setelah Pak Julius menyelesaikan UTS. Ibu share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah materi kuliah kita hari ini. Jadi kalau Pak Julius lebih banyak masuk mengenai materi akuntansi agribisnis, jadi akuntansi perusahaan agribisnis, bagaimana pencatatan-pencatatan keuangan mulai dari kwitansi kecil habis belanja sampai nanti jadi laporan pembukuan, itu yang diajarkan oleh Pak Julius. Saya akan mencoba masuk lebih jauh lagi terkait dengan pembiayaan agribisnis. Jadi bagaimana kemudian sebuah perusahaan agribisnis itu menghitung keuntungan, kemudian bagaimana melakukan pencatatan terhadap proses produksi ya. Jadi kalau kenapa kita pelajari dalam satu mata kuliah khusus, karena perusahaan agribisnis itu terkadang melakukan pengolahan di pabrik dan mekanisme pengolahan di pabrik itu berbeda dengan kalau kita mempelajari dengan teknis petani dalam melakukan proses produksi. Jadi kalau petani melakukan proses produksi, masuk input ya, inputnya langsung habis dalam satu kali proses produksi kecuali input tetap. Kemudian langsung keluar jadi output. Outputnya juga biasanya langsung habis terjual seperti itu. Disimpan juga paling hanya untuk konsumsi. Nah, perusahaan agribisnis tidak sama. Kenapa? Karena perusahaan agribisnis itu nanti ketika input produksi masuk di bulan Januari, belum tentu input produksi yang masuk ke pabrik bulan Januari itu semua berhasil diolah. Ya, misalnya masuk 100 unit bahan baku, belum tentu nanti keluarnya adalah konversi dari 100 unit. Bisa saja yang berhasil diolah hanya 75% dari bahan baku pada bulan Januari. Artinya, ada 25% bahan baku yang harus dilanjutkan untuk diolah di pabrik pada bulan Februari. Nah, kira-kira gitu alur berpikir yang akan kita pelajari di pembiayaan agribisnis. Jadi saya sampaikan kembali dengan Pak Julius, mahasiswa sudah banyak mempelajari terkait dengan bagaimana pencatatannya ya terkait neraca, laporan laba rugi. Tetapi nanti dengan saya kita akan lebih banyak mempelajari bagaimana mekanisme pencatatan transaksi ketika berkaitan dengan biaya pabrikasi, biaya yang harus diolah oleh si pengusaha agribisnis. Tujuan perkuliahan kita hari ini, jadi tujuan instruksionalnya adalah agar mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan konsep pembiayaan agribisnis, konsep biaya, sistem informasi akuntansi biaya, dan klasifikasi biaya. Tujuan khususnya adalah mahasiswa mengerti dan memahami definisi dan arti konsep biaya dalam perusahaan agribisnis, memahami dan menjelaskan hubungan antara biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Lalu yang terakhir nanti kita akan mempelajari secara spesifik beberapa klasifikasi biaya dalam sistem informasi akuntansi biaya. Ya, bisa didengar suara Ibu? Bisa ya? Oke. Isi bahan kuliah itu ada terdiri dari 6 bagian. Nanti ada pendahuluan, ada penjelasan terkait dengan keuangan agribisnis, ada manfaat keuangan agribisnis, lalu ada pembagian keuangan agribisnis, ada konsep biaya, dan terakhir nanti akan ditutup dengan sistem informasi akuntansi biaya. Ya, jadi ini pointer-pointer yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita mulai dengan pendahuluan. Ini sudah sebetulnya pendahuluan terkait dengan agribisnis. Kapan sih istilah agribisnis itu muncul? Tanggal 17 Oktober 1955, John Davis. John Davis ini adalah agribisnis pertama, ahli agribisnis pertama yang bicara pentingnya konsep agribisnis. Jadi lahir dalam pidato yang diberikan oleh John Davis sebelum konferensi Boston tentang distribusi yang berjudul Business Responsibility and the Market for Farm Product ya. Dalam pidato itu Davis menunjukkan bahwa agribisnis mengacu pada
jumlah total semua operasi yang terlibat dalam produksi dan distribusi pertanian. Tulisan pidato Davis ini dilakukan tahun 1955. Lalu apa agribisnis? Mungkin sudah dapat mata kuliahnya. Agribisnis adalah usaha yang dinamis dan sistemik, melayani konsumen secara global dan lokal, melalui inovasi dan manajemen nilai ganda rantai pemasaran yang memberikan barang dan jasa bernilai yang berasal dari orkestrasi makanan yang berkelanjutan, serat, dan sumber daya alam. Ini adalah definisi menurut Edward School tahun 2005. Ya. Nah, ketika kita bicara perusahaan agribisnis, maka pengelolaan perusahaan agribisnis berbeda dengan perusahaan yang di luar agribisnis. Jadi pengelolaannya berbeda. Ya, kenapa? Karena sebagai sebuah perusahaan agribisnis, maka perusahaan agribisnis berkaitan dengan keuangan agribisnis. Apa itu keuangan agribisnis? Keuangan agribisnis berhubungan dengan permintaan, penawaran, pengaturan, dan permohonan modal di sektor pertanian serta produksi, penerimaan, harga, dan resiko usaha. Ya, jadi pengelolaan perusahaan agribisnis itu nanti akan berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, eh, karena kita bicara keuangan agribisnis, apa sih keuangan agribisnis? Nah, ini dulu. Keuangan agribisnis adalah studi pembiayaan. Ya, jadi keuangan agribisnis adalah studi pembiayaan dan layanan likuiditas yang diberikan oleh perusahaan agribisnis. Keuangan pertanian sebagai studi keuangan yang mempelajari hubungan antara dana dan pinjaman untuk pertanian serta pasar keuangan di mana perusahaan agribisnis mendapatkan dana mereka. Studi tentang keuangan pertanian dapat diperluas lebih lanjut untuk menjelaskan semua, ini maksudnya antarmuka ekonomi, semua hubungan pelaku ekonomi dan keuangan antara pertanian dan seluruh makroekonomi, termasuk dampak perubahan kebijakan ekonomi nasional terhadap kinerja ekonomi pertanian dan posisi keuangan negara, serta keluarga atau semua yang terlibat, rumah tangga yang terlibat dengan kegiatan pertanian. Nah, apa manfaat mempelajari keuangan agribisnis? Pertama, karena sistem akuntansi diperlukan untuk membantu mengidentifikasi tingkat dan waktu pembiayaan yang diperlukan untuk memfasilitasi rencana produksi dan pemasaran pertanian saat ini. Yang kedua, sistem akuntansi seperti itu juga harus memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan pertanian dan efisiensi serta profitabilitas operasinya. Sistem keuangan yang akurat dan komprehensif sangat penting untuk manajemen keuangan yang sehat. Dan yang terakhir adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan agribisnis pada periode saat ini. Kemudian operator atau pekerja harus dapat mengidentifikasi kombinasi produk yang tepat untuk diproduksi dan input lain yang digunakan. Nah, sehingga di dalam keuangan agribisnis itu ada dua bagian. Ini sudah dijelasin Pak Yuyus, ada akuntansi, ada pembiayaan. Nah, akuntansi itu sudah diajarin Pak Julius. Apa saja akuntansi? Ada laporan laba rugi, ada neraca, ada aliran kas. Pembiayaan apa yang dipelajari? Di dalam pembiayaan agribisnis, yang kita pelajari adalah konsep dan kalkulasi biaya, modal, ada resiko, dan asuransi. Tetapi untuk resiko dan asuransi, untuk mata kuliah ini tidak banyak dibahas karena berdasarkan hasil telaah silabus, ternyata resiko dan akuntansi itu sudah dipelajari di mata kuliah ekonomi pertanian. Jadi kalau tahun lalu itu masih dipelajari untuk resiko dan akuntansi, tetapi untuk tahun ini hasil pertemuan kami para dosen untuk resiko dan asuransi itu tidak akan dipelajari kembali karena sudah disampaikan di mata kuliah ekonomi pertanian ya. Tujuannya apa sih kita mempelajari pembiayaan agribisnis dan akuntansi agribisnis? Ya, tujuannya jelas untuk pemenuhan pendapatan maksimum dan keberlanjutan usaha dari perusahaan agribisnis. Ya, nah ini tujuannya tadi menyusun dan melaksanakan rencana serta anggaran perusahaan agribisnis dalam kondisi ekonomi yang sehat dan bersaing. Yang kedua, bentar ya, ada yang mau bergabung.
Nah, yang kedua adalah menetapkan metode kalkulasi biaya yang menjamin adanya pengendalian, pengurangan biaya, dan perbaikan mutu. Yang ketiga adalah mengendalikan jumlah persediaan secara fisik dan menentukan biaya dari masing-masing barang dan jasa yang diproduksi untuk penentuan harga dan untuk mengevaluasi prestasi suatu produk, departemen, atau divisi. Selanjutnya apa lagi? Menghitung biaya dan laba perusahaan. Jadi kita mencatat demikian banyak hal. Jadi Pak Julius kan banyak sekali mencatat. Itu tujuannya adalah menghitung biaya dan laba. Jadi kita ingin ada maksimisasi laba. Kemudian yang terakhir adalah memilih di antara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka panjang yang bisa menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya. Jadi kalau kita tahu apa saja komponen-komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan agribisnis, kita tahu bagaimana perilaku produksi, harga, dan penerimaan, maka kita bisa mencari alternatif. Bagaimana sih caranya bisa melakukan menurunkan biaya dan bisa mendapatkan maksimum keuntungan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan terkait dengan pengantar apa itu akuntansi agribisnis, apa itu pembiayaan agribisnis, dan kaitannya dengan keuangan pertanian. Silakan sebelum Ibu lanjutkan, jika ada yang ingin bertanya. Ayo. Elda Aprialendi, silakan diaktifkan kameranya. Elda Aprialendi. Baik, Bu. Elda, silakan diaktifkan kameranya. Oke. Elda, silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk sejauh ini belum, Bu. Belum Oke. ada. Oke, kalau begitu tadi Ibu menjelaskan tentang apa, Elda? Ibu menjelaskan tentang apa tadi? Ibu tadi menjelaskan tentang konsep keuangan agribisnis, yang mana tadi Ibu menjelaskan tentang keuangan agribisnis, lalu menjelaskan apa itu keuangan agribisnis, manfaat keuangan agribisnis, pembagian keuangan agribisnis. Oke. Kira-kira salah satu manfaat keuangan agribisnis itu apa ya? Coba Salwa Saviola, silakan diaktifkan kameranya. Salwa Saviola, apa ya tujuan akhir kita perlu mengelola keuangan perusahaan agribisnis? Salwa, silakan diaktifkan kameranya. Salwa, sudah aktif? Belum? Silakan Salwa diaktifkan kameranya. Salwa, kalau tidak respon nanti di e-learning-nya saya absen ya, saya kasih absen. Bukan present. Kalaupun nanti sudah absen duluan present, saya akan absenkan. Silakan Salwa. Salwa, oke, Salwa tidak ada di kelas ya, berarti. Selanjutnya Anggi Darwansah. Anggi, silakan diaktifkan kameranya. Anggi. Anggi, silakan diaktifkan kameranya. Nggak ada di kelas juga ternyata. Ternyata Anggi juga tidak ada. Salwa, Anggi. Kita coba lagi. Agung Setiabudi, silakan diaktifkan kameranya. Agung. Ya, Bu. Oke, Agung, tujuan kita mempelajari keuangan agribisnis apa, Agung? Silakan dijawab. Kalau nggak salah tadi, Bu, untuk supaya kita itu bisa tahu, bisa mencatat kita tentang laporan dari laba atau rugi dari suatu perusahaan agribisnis. Oke, selain mencatat apa tujuannya supaya nanti kita bisa mengelola keuangan untuk dapat apa? Apa yang maksimum perlu dimaksimumkan?
Agung? Tadi nggak terlalu merhatikan. Nggak terlalu merhatikan. Oke. Juan Ferdi. Juan? Oke, Juan. Apa yang mau dimaksimumkan oleh perusahaan agribisnis tadi, Juan? Biayanya? Keuntungannya, Bu. Keuntungan perusahaan. Oke, good. Arini Rova, silakan diaktifkan kameranya, Arini. Arini, silakan diaktifkan kameranya. Arini ada di kelas? Oke, 3 orang yang sudah absen tidak ada di kelas ya, walaupun hadir di Zoom. Itu Bu, tadi gangguan Bu, sinyal Bu. Gangguan sinyal. Siapa ini? Agung? Anggi Bu, Anggi. Gangguan sinyal. Ya Bu. Oke. Sekarang Ibu lanjutkan kembali materinya. Jadi tadi di awal Ibu sudah menyampaikan pengantar terkait dengan kenapa kita perlu mempelajari keuangan agribisnis ya. Ibu lanjutkan, kita lanjutkan dengan konsep biaya. Jadi sebetulnya, nah ini juga perlu jadi perhatian karena di ekonomi mikro mahasiswa belajar juga tentang konsep biaya. Ada konsep biaya tetap, ada konsep biaya variabel ya. Kemudian di usaha tani juga ada konsep biaya. Di ekonomi produksi nanti juga ada konsep biaya. Berbeda konsep biayanya. Di analisis kelayakan usaha agribisnis juga ada konsep biaya, beda lagi konsep biaya. Nah, hari ini saya akan, jadi maksud saya begini, jangan sampai nanti kita terbingung konsep biaya mana dipakai untuk yang mana. Ya, jadi kalau nanti penelitiannya mau menghitung keuntungan usaha tani padi, maka pakai konsep biaya yang ada di manajemen usaha tani. Ya, tapi kalau nanti penelitiannya terkait dengan menghitung keuntungan perusahaan agribisnis, terutama yang sifatnya pabrikasi, sifatnya di pabrik, maka gunakan konsep biaya yang ada di mata kuliah ini, mata kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Tetapi nanti jika penelitiannya mau lihat kelayakan usaha agribisnis ya, maka nanti menggunakan konsep biaya yang ada di mata kuliah analisis kelayakan usaha agribisnis. Nah, jadi jangan sampai nanti tumpang tindih. Konsep biaya di analisis kelayakan usaha dicampur dengan ilmu usaha tani. Masukin lagi konsep biaya di akuntansi. Nah, beda. Kenapa? Karena setiap konsep biaya itu digunakan untuk tujuan perhitungan yang berbeda ya. Konsep biaya Ibu sampaikan, jadi ada berbagai pengklasifikasian biaya. Yang pertama, biaya bisa dikelompokkan berdasarkan produk. Nanti akan kita lihat satu-satu bedanya. Bisa juga dibedakan berdasarkan volume produksi secara teori. Bisa juga dibedakan berdasarkan departemen. Bisa juga dibedakan berdasarkan periode akuntansi. Dan juga bahkan bisa dibedakan berdasarkan keputusan perencanaan, pelaksanaan, atau hasil evaluasi. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama, konsep biaya hubungannya dengan produk. Nah, ini konsep biaya nanti yang akan kita pakai dalam akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Jadi ini yang akan dipakai dalam perhitungan untuk kuliah-kuliah kita selanjutnya. Jadi di dalam hubungannya dengan produk, maka ada biaya pabrikasi, ada biaya komersial. Apa itu biaya pabrikasi? Biaya pabrikasi itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi di pabrik. Ya. Jadi biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi di pabrik untuk perusahaan agribisnis. Ada 3 unsur biayanya. Jadi biaya pabrikasi itu adalah jumlah dari biaya bahan langsung ditambah pekerja langsung ditambah overhead pabrik. Ya, biaya bahan langsung itu apa sih? Biaya bahan langsung itu adalah semua bahan yang membentuk bagian integral dari barang jadi dan yang dapat dimasukkan langsung dalam kalkulasi biaya produk. Contohnya apa? Contoh dari biaya bahan langsung itu adalah kalau kita bicara perusahaan minyak goreng. Nah, kalau kita bicara perusahaan minyak goreng, ada pabrik tuh, pabriknya ngolah CPO jadi minyak goreng. Maka biaya bahan langsungnya adalah biaya bahan baku minyak sawit kasar atau
CPO. Jadi biaya bahan langsung itu adalah biaya bahan baku utama, biaya yang diperlukan untuk membeli bahan baku utama. Ya, jadi kalau perusahaan minyak goreng, bahan baku utamanya adalah minyak sawit kasar atau CPO. Kira-kira jadi seperti itu. Yang kedua, ada biaya pekerja langsung. Biaya pekerja langsung adalah karyawan yang dikerahkan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang jadi. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah tadi kita bicara perusahaan minyak goreng. Maka biaya bahan langsung adalah biaya pekerja yang ada di pabrik. Itu adalah biaya bahan langsung. Biaya pekerja yang mengubah CPO jadi minyak goreng. Itu pekerja langsung. Tapi kalau direktur, ada manajer, ada sekretaris, dia tidak masuk biaya bahan langsung. Direktur, manajer, sekretaris nanti masuk ke dalam biaya pekerja tidak langsung atau masuk di dalam komponen overhead pabrik. Ya. Jadi ada biaya pekerja langsung dan ada biaya overhead pabrik. Nah, overhead pabrik itu apa? Kalau ini adalah yang pertama saya ulang, ada biaya bahan langsung sama biaya pekerja langsung. Yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu terdiri dari 3 komponen. Biaya bahan tidak langsung, pekerja tidak langsung, dan semua biaya pabrikasi tidak langsung lainnya. Apa sih bahan tidak langsung? Contoh bahan tidak langsung untuk perusahaan minyak goreng misalnya, kalau kita mau ngubah CPO jadi minyak goreng, tentu tidak hanya butuh minyak goreng. Pasti butuh tambahan bahan kimia. Nah, bahan kimia itu adalah bahan tidak langsung. Ya. Pekerja tidak langsung apa? Pekerja tidak langsung adalah pekerja yang tidak langsung berhubungan dengan aktivitas di pabrik. Contohnya direktur, manajer, sekretaris. Tetapi ada juga biaya tidak langsung lainnya. Semua biaya pabrikasi lain yang tidak dapat dibebankan langsung kepada produk. Apa itu? Ya, jadi biaya pabrikasi lain itu contohnya adalah misalnya kita perlu biaya telepon, perlu biaya listrik, itu masuk ke biaya tidak langsung lain. Selain biaya pabrikasi, ada juga biaya komersial. Biaya komersial itu adalah biaya yang dikeluarkan setelah produknya selesai diolah di pabrik. Ya, jadi setelah produk selesai diolah di pabrik dan siap untuk dijual atau dipasarkan, maka biaya komersial itu terdiri dari beban pemasaran atau biaya pemasaran dan beban administrasi atau biaya administrasi. Tapi biaya administrasinya adalah biaya administrasi yang berkaitan dengan produk ketika dia akan dijual. Ya. Oke, bisa ikutin sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, kita masuk lebih detail mengenai biaya overhead pabrik. Tadi sudah disampaikan, biaya overhead pabrik adalah atau terdiri dari biaya bahan tidak langsung ditambah dengan pekerja tidak langsung dan biaya tidak langsung lainnya. Tadi saya sudah sampaikan bahan tidak langsung itu apa saja? Bisa bahan kimia, bahan bakar pabrik, listrik, air, dan pekerja tidak langsung itu adalah gaji direktur dan manajer. Nah, ini adalah contoh pembagian biayanya. Lihat ya, jadi biaya operasi total berdasarkan produk, itu jadi biaya operasi total itu terdiri dari 2. Ada biaya pabrikasi, ada biaya komersial. Ya, biaya pabrikasi komponennya apa? Tadi biaya pabrikasi komponennya adalah overhead pabrik, pekerja langsung, bahan tidak langsung. Biaya komersial komponennya apa? Komponen biaya komersial adalah biaya pemasaran dan biaya administrasi. Biaya overhead pabrik komponennya apa? Biaya overhead pabrik komponennya adalah pekerja tidak langsung, bahan tidak langsung, dan biaya tidak langsung lain. Ya, lalu ada konsep lagi namanya biaya utama. Biaya utama adalah jumlah dari pekerja langsung ditambah dengan bahan langsung. Jadi biaya utama adalah jumlah dari pekerja langsung ditambah dengan biaya bahan langsung.
Oke, nah ada istilah yang lain, ada biaya utama, ada biaya konversi. Biaya utama adalah jumlah dari biaya bahan langsung ditambah pekerja langsung. Biaya konversi ada apa? Biaya konversi adalah jumlah dari biaya pekerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Bu, kembali ke sini, jadi kalau biaya bahan langsung ditambah pekerja langsung namanya biaya utama. Ya. Tetapi biaya pekerja langsung ditambah overhead pabrik namanya biaya konversi. Biaya pekerja langsung ditambah overhead pabrik namanya biaya konversi. Yang kedua berkaitan dengan volume produksi, berkaitan dengan banyak sedikitnya produk. Ada biaya variabel, ada biaya tetap. Kalau ini sudah dipelajari waktu di ekonomi pertanian, sudah dipelajari waktu manajemen usaha tani, ya. Kalau biaya variabel apa sih? Biaya variabel itu adalah ciri-cirinya ya, perubahan jumlah keseluruhan dalam proporsi sama dengan perubahan volume produksi. Biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan, dapat dibebankan atau dikendalikan oleh seorang penyelia. Kalau tetap, jumlah keseluruhan yang tetap dalam keluaran yang relevan, penurunan biaya per unit bila volume bertambah dengan rentang yang relevan, dapat dibebankan kepada departemen dan tanggung jawab pengendalian biaya lebih banyak dipikul oleh manajemen eksekutif atau daripada penyelia operasi. Atau kalau di ekonomi pertanian itu dikatakan bahwa biaya tetap adalah biaya yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya apa? Ada yang masih ingat contoh biaya tetap itu apa? Silakan, ada yang masih ingat apa contoh biaya tetap? Oke, silakan Husin. Ya, silakan. Ada yang masih ingat apa itu contoh biaya tetap? Izin menjawab, Bu. Ya, Itu silakan. Sebutkan namanya siapa? Gideon, Bu. Oke, Gideon, silakan. Apa contoh biaya tetap, Gideon? Mesin, Bu. Biaya peralatan biasanya itu. Oke. Ya, karena bisa dipakai berkali-kali, ya. Kalau contoh biaya variabel, ada yang bisa menyebutkan? Silahkan, contoh biaya variabel. Saya, Bu. Ya, saya sebutkan namanya. Arif Pramuja, Bu. Arif Pramuja. Oke, silakan Arif. Contohnya, Bu, seperti pupuk. Oke. Ataupun benih. Benih, oke, ya. Jadi pupuk dan benih itu contoh biaya variabel karena bisa digunakan, karena habis dipakai dalam satu kali proses. Satu kali produksi. Oke, betul. Oke, ya. Sehingga, nah itu kalau kita belajar di ekonomi pertanian sama di manajemen usaha tani, ya. Betul. Nah, yang terakhir adalah sistem informasi akuntansi biaya, ya. Sebetulnya yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi biaya itu adalah apa yang disampaikan sudah diajarkan oleh Pak Julius. Jadi kita menyusun mulai dari kwitansi jadi buku besar, dari buku besar jadi jurnal, dari jurnal jadi arus kas, dari arus kas masuk ke neraca. Itulah sistem informasi akuntansi. Tujuannya apa? Untuk mengelola perusahaan diperlukan informasi biaya. Yang syaratnya sistem informasi akuntansi biaya itu harus sistematik. Sistematik itu dia berurut. Mulai dari ada kwitansi, masuk ke buku besar, masuk ke jurnal, masuk ke arus kas, masuk ke laporan laba rugi, terakhir masuk ke neraca. Jadi sistematik. Ya. Yang kedua ada dia komparatif. Komparatif itu artinya bisa dibandingkan antara satu periode dengan periode sebelumnya. Oh, dengan punya sistem informasi akuntansi, kita bisa tahu, oh sekarang kita keuntungannya turun loh, hati-hati gitu ya. Kenapa turun? Bisa dicek, oh ternyata karena biayanya naik. Nah, itu komparatif maksudnya. Ya. Jadi kalau kita tidak punya sistem informasi akuntansi, kita tidak tahu, perusahaan agribisnis tidak tahu apakah sekarang untung, apakah sekarang rugi, kalau rugi-rugi berapa, kalau untung-untung berapa gitu ya. Yang ketiga, sifatnya harus menyeluruh. Artinya, sistem informasi akuntansi biaya harus berkaitan dengan semua aspek atau semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Ya.
Informasi ini membantu menetapkan sasaran laba perusahaan, menetapkan target, kemudian berguna untuk menetapkan target-target departemen atau ya, karena sistem informasi akuntansi biaya berguna untuk menjadi pedoman manajemen menengah menuju pencapaian sasaran akhir atau tujuan perusahaan. Mengevaluasi efektivitas rencana, misalnya kita merencanakan mau menghasilkan produk 1000 unit. Efektif nggak sih? Untung nggak sih? Itulah gunanya sistem informasi akuntansi biaya. Mengungkapkan keberhasilan dan kegagalan yang spesifik. Kita perusahaan agribisnis tidak akan bisa mendeteksi pada bagian mana terjadi kerugian, pada bagian mana terjadi penyelewengan kalau kita tidak mencatat sistem informasi akuntansinya secara baik, ya. Lalu yang terakhir menganalisis dan memutuskan pengadaan penyesuaian dan perbaikan agar seluruh organisasi tetap bergerak maju secara seimbang menuju tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir, tadi kita sudah pertama jadi pedoman untuk nyusun mencapai tujuan. Kedua melakukan evaluasi. Ketiga mencari ini penyebab keberhasilan gagalnya apa sih? Setelah kita tahu penyebab keberhasilan dan gagal, maka kita bisa mengadakan penyesuaian supaya organisasi tetap bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah maksimisasi keuntungan atau minimisasi biaya. Ya. Saya sampaikan kembali. Jadi Pak Yulius sudah menyampaikan cara mencatat mulai dari kwitansi kecil masuk ke jurnal. Dari jurnal masuk ke buku besar. Dari buku besar masuk ke arus kas. Dari arus kas jadi laporan laba rugi. Dari laba rugi jadi neraca terakhir. Neraca itu kan posisi terakhir kekayaan perusahaan. Tujuannya, jadi dia harus sifatnya ya sistem informasi akuntansi itu harus sistematik, harus komparatif, harus menyeluruh. Gunanya kenapa? Gunanya apa? Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan. Ya, pedoman untuk evaluasi. Ya, cara untuk mencari penyebab keberhasilan dan kegagalan dan terakhir untuk melakukan evaluasi. Ya. Oke, sampai sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembiayaan perusahaan agribisnis. Hari ini inti perkuliahan kita adalah mengenai ya, apa itu pembiayaan agribisnis, tujuannya apa, digunakan untuk apa, seperti itu ya, dampaknya bagaimana, dan berbagai klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya yang akan kita pakai dalam perusahaan agribisnis adalah klasifikasi biaya berdasarkan produk. Ya, jadi tadi ada biaya pabrikasi, ada biaya komersial. Biaya pokok pabrikasi komponennya apa? Biaya pabrikasi komponennya adalah biaya bahan langsung, ditambah pekerja langsung, ditambah overhead pabrik. Biaya komersial komponennya apa? Ada biaya administrasi dan biaya pemasaran. Oke, dan semuanya berguna untuk menyusun sistem informasi akuntansi. Ya, supaya kita punya pencatatan ketika kita akan mengadakan evaluasi, mendeteksi keberhasilan kegagalan, ya. Oke, sampai sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Boleh sebutkan namanya ya, silahkan. Saya Joshua Maruli dari Agribisnis B Indralaya. Bisa minta slide yang apa Bu, pembiayaan langsung dan tidak langsung? Oke, sebentar, boleh. Pembiayaan langsung. Lebih tepatnya pengupahan. Pengupahan. Sebentar ya. Oke, yang ini betul? Atau mau betul, atau mau grafik? Yang ini, Bu. Oke, silakan ditanyakan Joshua. Iya, Bu. Baik, tadi kan Ibu bilang jika biaya overhead pabrik itu termasuk dari yang
Halo, Jadi Joshua? di biaya pekerja tidak langsung gitu. Ya. Ya, pekerja tidak langsung itu kan mengikuti tadi manajer dan segala macamnya, Bu. Ya. Sedangkan pekerja langsung itu karyawan. Saya ingin bertanya, Bu, untuk manajer ini pembiayaannya tidak langsung, berarti setiap manajer ini mengatur per komoditas ya, Bu? Atau bagaimana, Bu? Oke. Iya, Jadi, seperti itu. Oke, saya paham maksudnya. Jadi Joshua masih Iya. bingung ya. Iya, Bu. Jadi, ya, kan kalau kita perusahaan agribisnis, kalau kita bicara pabrik, perusahaan jadi sebetulnya kita belajar akuntansi dan pembiayaan agribisnis itu untuk mempelajari bagaimana metode pencatatan biaya untuk perusahaan agribisnis, terutama yang sifatnya pabrikasi. Artinya dia ada di pabrik, ya. Jadi posisinya perusahaan agribisnisnya punya pabrik. Maka kan ada dua aktivitas sebetulnya. Ada aktivitas di pabrik, ya, ada aktivitas di luar pabrik. Oke, pekerja langsung adalah pekerja yang aktivitasnya di pabrik. Jadi dia langsung bertemu dengan bahan baku, itu adalah pekerja langsung. Ya, tetapi pekerja tidak langsung adalah pekerja yang aktivitasnya tidak langsung ketemu dengan bahan baku. Jadi karyawan tadi bisa ada dua macam. Ada karyawan yang termasuk pekerja langsung, ada karyawan yang kalau di kantor berarti dia masuk ke dalam pekerja tidak langsung. Bisa ikutin? Jadi bisa saja ada karyawan. Kalau karyawan tidak berarti semua karyawan masuk pekerja langsung, enggak. Karyawan yang kerja di pabrik saja yang masuk pekerja langsung. Tapi karyawan yang kerja di kantor tidak langsung bertemu dengan bahan baku, itu masuk dalam pekerja tidak langsung. Baik, Bu. Saya ingin jelas. Silakan. Berarti kesimpulannya, untuk karyawan yang tidak langsung dan manajer tidak langsung, pengupahannya bukan per komoditas ya, Bu. Itu hanya karyawan yang bekerja langsung itu, Bu. Ya, jadi kalau bukan per komoditas maksudnya, biasanya kalau pekerja langsung ya itu sifatnya bisa harian, bisa kontrak. Tetapi kalau pekerja tidak langsung, nggak manajer, kemudian tadi ya karyawan di kantor, itu biasanya mereka sifatnya karyawan tetap. Biasanya gitu. Ya, tetapi walaupun dalam perkembangannya kita tentu saja seolah-olah menganaktirikan pekerja langsung, padahal komponen penting ya. Iya, betul. Ya enggak. Jadi kita memahaminya seperti ini. Makanya saya tidak menjelaskan bahwa dia berdasarkan komoditas atau tidak, tetapi saya menjelaskannya berdasarkan keeratan interaksinya dengan bahan baku. Ya, jadi kalau kita ingin pekerja ke depan arahnya meningkatkan kesejahteraan pekerja, kita tentu saja ingin pekerja langsung itu ke depan juga jadi pekerja tetap kan gitu. Nah, itu dia, Bu. Ya, iya. kan kita ingin jadi pekerja tetap. Jadi makanya saya tidak menjelaskan berdasarkan kategori apakah dia pekerja tetap atau pekerja kontrak. Saya menjelaskan berdasarkan keeratan interaksinya dengan bahan baku. Jadi pekerja langsung itu adalah pekerja yang langsung berhubungan dengan bahan baku. Mau kontrak, mau pekerja tetap, mau harian, pokoknya kalau dia langsung berhubungan dengan bahan baku, dia masuk kategori pekerja langsung. Tapi kalau dia tidak berinteraksi langsung dengan bahan baku, maka dia masuk kategori pekerja tidak langsung. Seperti itu. Oke? Baik, Bu. Ya, Makasih, jelas Bu. ya. Ya, jadi dari awal saya tidak menyinggung-nyinggung apakah dia pekerja kontrak, pekerja harian, atau pekerja bulanan gitu. Jadi yang saya sampaikan adalah keeratannya dengan bahan baku. Ya. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu, mau nanya, Bu. Ya, sebutkan namanya. Siapa namanya? Muhammad Rifki Fatin. Muhammad Rizky. Oke, silakan Muhammad Rizky. Masih terkait yang ditanya dengan Joshua tadi juga, Bu. Iya, silakan. Itu kalau ada jasa angkutan dari bahan mentah atau bahan sudah jadi mau dijual itu, Bu, itu bakal masuk ke biaya mana, Bu? Apa itu biaya pekerja langsung, overhead, atau ke pemasaran, Bu? Oke. Ada yang bisa bantu jawab kalau biaya transportasi bahan baku masuk kemana kira-kira? Ayo, berarti dia posisinya masih di pabrik ya, mau masuk ke pabrik, bahkan belum masuk. Tadi kan cuma ada biaya pabrik sama biaya komersial. Nah, sekarang masuk kemana kira-kira? Masuk kemana? Kalau perhitungannya nanti masuk ke dalam, misalnya gini, perhitungannya masuk ke sewa bus.
Ya, sewa transportasi dia masuk ke overhead pabrik. Seperti itu. Ya, tetapi kalau nanti dia dibayar misalnya bentuknya sewa, kalau dia sewa truk berarti kan sopirnya nggak termasuk, kan gitu. Tapi kalau misalnya truknya punya sendiri, pekerjanya itu adalah pekerja yang misalnya kita bayar tadi mau harian, mau bulanan dan sebagainya, maka dia masuk ke pekerja tidak langsung. Karena yang definisi dari pekerja langsung itu adalah pekerja yang langsung berhubungan dengan bahan baku di pabrik. Sementara kalau dia transportasi itu tidak langsung situasi kerjanya tidak ada di pabrik. Bisa ikutin? Nanti pada saat kita menghitung biaya, pada saat kita menghitung biaya itu akan kita bagi jadi 3 komponen. Biaya persediaan bahan baku, nah nanti akan dibagi lagi. Biaya di pabrik sama biaya di gudang barang jadi. Nah, di situ baru kita pecah-pecah lagi biayanya. Sekarang yang dipahami adalah bahwa ada komponen biaya bahan langsung, pekerja langsung, dan overhead pabrik. Di kuliah minggu depan dan minggu ketiga kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana konsep biaya terkait dengan persediaan bahan baku tadi ya, termasuk di dalamnya ada biaya transportasi, bagaimana nanti biaya di pabrik, di proses produksi, dan bagaimana biaya setelah barangnya selesai. Atau biaya ketika berada di gudang barang jadi. Oke, Rizky? Iya Bu, Ya, pada silakan. saat ini Bu, pada saat dia sudah masuk ke gudang barang jadi tadi Bu, maka masuk ke biaya pemasaran Bu? Belum, karena kalau dia masih masuk di gudang, dia belum masuk biaya pemasaran, masih masuk di dalam biaya pabrikasi. Nanti kalau sudah keluar dari gudang barang jadi, mau masuk ke pasar, itu baru masuk biaya komersial. Nah, nanti minggu depan ada grafik, ada flowchart yang akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana sih flowchart-nya, atau mau di-share, Ibu buka dulu ya kalau gitu filenya sebentar. Saya share screen ulang. Kok nggak mau ya? Keuangan, berarti saya tutup dulu satu kalau begitu. Yang ini, escape. Oke. Kok nggak mau ya? Mana dia? Nah ya, nanti minggu depan kita akan mempelajari seperti ini arusnya. Ada arus produksi, tadi seperti yang ditanya. Nah ini ya, jadi mulai dari kas, masuk ke pembelian barang, bahan-bahan yang dibeli masuk ke gudang. Nah ini semua masuk ke dalam biaya pabrikasi. Termasuk tadi ketika Rizky menanyakan persediaan barang jadi ini di gudang barang jadi. Jadi dia masih masuk di dalam biaya pabrikasi. Ya, sampai nanti setelah dia keluar dari gudang barang jadi baru bisa masuk kategori biaya komersial. Ya, nanti ini minggu depan kita pelajari. Gimana Rizky? Ya Bu, sudah jelas Bu. Terima kasih. Oke, ya. Silakan ada lagi yang ingin bertanya terkait kuliahnya? Izin bertanya Bu. Iya, silakan. Kenalkan Bu, saya Diki Firmansyah dari AGBB Indralaya. Ingin bertanya Bu. Ya, okay. Tadi kan Ibu ada menampilkan bagan. Nah, di bagan itu kan ada istilah lain, yaitu adalah biaya utama. Betul. Nah, di dalam biaya utama itu kan adalah biaya pekerja langsung ditambah dengan biaya bahan langsung. Betul. Kenapa biaya overhead ini dibedakan, tidak dimasukkan di dalam biaya utama? Oke, karena biaya tadi definisi biaya utama itu adalah biaya yang langsung berinteraksi atau langsung ketemu dengan bahan baku.
gitu. Sementara tadi disampaikan bahwa biaya overhead pabrik itu tidak langsung berinteraksi dengan bahan baku gitu. Sebetulnya nanti kita juga harus hati-hati ketika mengelompokkan biaya listrik dan biaya air misalnya. Kalau biaya listrik dan air itu bisa saja nanti masuk ke biaya bahan tidak langsung yang untuk penunjang. Tetapi bisa saja nanti masuk ke biaya tidak langsung lainnya, tergantung apakah dia ada di pabrik atau tidak. Gitu. Jadi biaya utama itu adalah biaya yang langsung berhubungan dengan bahan baku. Ya. Gimana, Diki? Baik, Bu. Oke, silakan yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Yang cewek-cewek nih, mana belum ada yang bertanya nih? Silakan. Yang perempuannya belum bertanya. Grace, ayo Grace, silakan bertanya. Yuni Safira, silakan bertanya Yuni. Ayo, Tiara Azahra, silakan. Izin bertanya, Ibu? Ya, silakan. Sebutkan namanya ya. Saya Kotrunada Triandini. Ingin bertanya Ibu, tadi yang Ibu jelaskan mengenai biaya utama, kan seperti yang teman saya tadi jelaskan, ada yang biaya pekerja langsung dan bahan langsung. Nah, apabila Bu, misalnya suatu perusahaan atau usaha yang kita lakukan itu Bu, keuangan pada periode tertentu, itu hanya bisa membayar untuk bahan langsungnya saja Bu. Nah, setelah itu biaya untuk pekerjanya itu belum terbayarkan. Itu misalnya jika pekerja itu memilih untuk sebagian berhenti, itu apakah operasional kegiatan akan terus berlangsung, Bu? Terima kasih. Ada yang bisa bantu jawab? Silahkan. Ayo kita diskusi. Silahkan kalau ada yang bisa membantu menjawab. Gimana sih? Ini sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan akuntansi dan pembiayaan ya. Artinya kita bicara ketika situasi perusahaan tidak bisa bayar gaji itu harus ngapain sih? Kira-kira gitu. Ayo, harusnya sudah bisa menjawab karena sudah ada ekonomi pertanian, sudah ada manajemen usaha tani, udah dapat belum? Belum ya? Oh, belum. Ayo, kalau nggak bisa ini gimana nih kira-kira? Ekonomi produksi berarti belum juga ya? Belum. Iya, oke. Jadi apa yang harus dilakukan kira-kira? Nah, jadi sebetulnya ini yang harus dipahami satu lagi. Akuntansi dan pembiayaan agribisnis itu, di akuntansi dan pembiayaan agribisnis kita mempelajari metode pencatatan, ya, metode pencatatan dan evaluasi terkait keuangan perusahaan agribisnis. Sehingga kita bisa mendeteksi yang mana sih yang bikin rugi gitu ya. Apa sih yang menyebabkan kita tidak bisa bayar gaji kan gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk evaluasi. Maka tentu saja apa yang harus dilakukan ya tergantung hasil evaluasinya. Jika karena ternyata tidak bisa bayar gaji karena terlalu banyak karyawan, ya mau tidak mau pilihannya adalah pemberhentian, kan gitu ya. Kayak sekarang kan mau tidak mau harga bahan baku meningkat, misalnya sementara permintaan konsumen turun, ya maka ketika salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan relokasi input kan ya. Relokasi input ya, dia harus lihat input mana sih yang kira-kira dipakainya berlebih atau input mana yang bisa dikurangi. Ya input mana yang bisa harganya terlalu mahal gitu ya. Jadi akan banyak strategi yang bisa dilakukan terkait dengan ketidakmampuan perusahaan agribisnis dalam menutupi biaya. Ya tapi mau biasanya alternatifnya adalah pengurangan input produksi. Salah satu input produksi yang mudah dikurangi itu adalah tenaga kerja, kan gitu ya. Tenaga kerja itu input produksi. Ya. Iya, Bu. Baik, iya, Bu, oke. Iya. Silakan yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oh, yang lain ini sudah jelas atau sudah tidur kira-kira? Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin Ibu cukup. Oh, ada? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Sebutkan namanya ya, Nak. Siapa? Saya Diona Maidita dari Agribisnis Intelaya, Bu. Oke. Jadi saya ingin bertanya, Bu, terkait biaya overhead pabrik tadi. Kan ada dua ya, Bu, diagram biaya berdasarkan produk, biaya utama dan biaya konversi. Nah, kan biaya utama tadi, Bu, pekerja langsung, biaya pekerja langsung ditambah biaya bahan langsung. Sedangkan biaya konversi itu biaya jumlah biaya pekerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, mengapa
biaya pekerja langsung itu termasuk ke dalam kedua-dua biaya utama dan biaya konversi itu, Bu. Oke, berarti saya harus jelaskan apa itu makna. Tadi kalau biaya utama sudah saya jelaskan maknanya apa ya. Yang saya harus jelaskan adalah makna biaya konversi. Biaya konversi itu kenapa biaya konversi di dalam biaya konversi tidak masuk biaya bahan langsung? Ya, biaya konversi itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk merubah bahan langsung menjadi barang jadi. Nah, makanya biaya bahan langsung tidak masuk. Jadi biaya konversi itu adalah biaya yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi barang jadi. Perlu berapa tenaga kerja, perlu berapa bahan bakar, perlu berapa listrik, perlu berapa air, perlu berapa bahan kimia. Jadi biaya konversi itu adalah biaya yang diperlukan untuk mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi. Makanya dia nggak masuk di dalam perhitungan biaya konversi. Bisa dipahami sampai sini? Ya, Bu, paham. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebutkan namanya ya, Nak. Ya, silakan. Saya Putu Disnagau dari AGB Indralaya. Ya, silakan, silakan. Jadi saya mau bertanya, Bu, mengenai masalah berhubungan dengan pertanyaan Petrunada tadi, Bu. Jadi kan, Bu, sebuah perusahaan ataupun pabrik itu kan, Bu, mempunyai target. Misalnya sehari itu targetnya itu membuat 500 produk pertanian misalnya gitu kan, Bu. Jadi misalnya tadi kan, Bu, untuk karena ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi biaya gaji karyawan, jadi dilakukan pengurangan karyawan gitu kan, Bu. Iya. Jadi karena pengurangan karyawan, Bu, jadi target produksi oleh perusahaan tersebut kan jadi tidak tercapai, Bu. Apa ada cara lain, Bu, untuk memaksimalkan untuk mencapai tujuan perusahaan itu untuk mencapai target perusahaan tersebut dalam saat misalnya gitu, seperti kayak peminjaman di bank gitu. Oke. Jadi tadi disampaikan apa sih yang harus dilakukan perusahaan ketika dalam posisi sulit, posisi mau rugi dan sebagainya. Tentu saja ada banyak alternatif yang bisa dilakukan, ya. Salah satunya adalah pengurangan karyawan tadi disampaikan. Tetapi alternatif opsi-opsi yang diambil itu tentu saja tidak bisa diambil sembarangan. Ya, nanti di ekonomi mikro itu kan sebetulnya kita bisa menghitung berapa sih berapa sih daya substitusi antara tenaga kerja dengan input lainnya. Jangan sampai nanti terjadi pengurangan produk. Jadi kita mengurangi salah satu input, produknya tetap. Nah, kira-kira itu bisa dihitung dalam ekonomi mikro. Jadi perusahaan juga melakukan hal yang sama. Jadi ketika perusahaan akan misalnya melakukan pengurangan input, apapun inputnya, maka mereka pasti akan menghitung terlebih dahulu dampaknya terhadap produksi. Dan tentu saja hal ini akan berkaitan dengan efisiensi. Ini saya senang gitu ya. Ini mahasiswa ini nanyanya sudah jauh ke depan nanyanya. Jadi efisiensi itu nanti akan kita pelajari di mata kuliah ekonomi produksi. Jadi di mata kuliah ekonomi produksi kita akan belajar berapa besar sih daya substitusi antara tenaga kerja dengan input yang lain. Kalau terus dampak dengan mengasumsikan supaya produknya tetap gitu. Nah, itu akan kita pelajari di mata kuliah. Jadi karena itu batang keilmuan kita itu makin lama, makin tiap semester itu makin naik. Jadi bahkan nanti kita akan mempelajari sampai situ. Bagaimana kemampuan substitusi antar input, bagaimana dampaknya dengan keuntungan maksimum, berapa keuntungan maksimum yang harus dicapai. Itu tentu sebuah perusahaan akan melakukan analisis sebelum kemudian nanti mengambil keputusan. Gitu. Bisa? Oke, Wifridus. Oke. Posisimu di mana, Wifridus? Posisinya di mana? Lagi di rumah, Bu. Oh, di rumah masing-masing ya. Rumahnya di mana? Di Medan? Saya di Lubuk Pakam. Oh, di Lubuk Pakam. Oke. Jadi ini ya oke. Ya, betul. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin Ibu sudahi dulu kuliah kita hari ini ya. Tetap jaga kesehatan,
kemudian tetap fokus untuk mengerjakan kuliah. Saya berharap walaupun kita kuliah dalam kondisi pembelajaran jarak jauh seperti ini, mahasiswa tetap punya semangat untuk bisa menggali sendiri. Tentu saja kuliah dengan metode seperti ini membutuhkan tingkat kemandirian yang tinggi dari mahasiswa untuk bisa menggali apa yang sudah disampaikan oleh para dosennya ya. Jadi Ibu mohon materi yang Ibu pelajari Ibu sampaikan hari ini bisa dipelajari kembali karena apa yang Ibu sampaikan hari ini masih betul-betul baru buat mahasiswa ya. Jadi minggu depan kemudian tautan video kali ini juga akan Ibu share di e-learning sehingga di YouTube juga sehingga nanti bisa ditonton kembali bagi mahasiswa yang masih ada beberapa yang belum dipahami. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.